Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan kelompok 4 dari kelas Kimia B 2020 akan mempresentasikan tugas Project Based Learning praktikum biokimia, yaitu uji kualitatif dan kuantitatif lipid. Kelompok 3 dan kelompok 4 terdiri dari Sasa Fortuna, Evelyn Patricia, Roina Ramamusi, Muhammad Fadila, Muhammad Asari, dan Emma Amalia. Berikut ada table of content dari uji kualitatif. Yang pertama ada solubility test, yang kedua ada translucent test, yang ketiga ada emulsification test, yang keempat ada saponifikasi test, yang kelima ada Sudan 4 test, yang keenam ada acrolein test, yang ketujuh ada dichromat test, yang kedelapan ada test for the 3 fatty acid, yang kesembilan ada unsaturation test, yang ke-10 ada Burckhardt test. Uji kualitatif yang pertama yaitu ada solubility test atau tes kelarutan, bertujuan untuk menentukan sifat lipid yang terlarut dalam pelarut nonpolar. Prinsip kerja dari uji ini, praktikum berjudul uji kelarutan lipid ini bertujuan untuk menentukan sifat lipid yang terlarut dalam pelarut nonpolar. Pada percobaan ini, sesuai dengan prinsip uji kelarutan yaitu kaidah like dissolve like, yang mana senyawa polar akan larut dalam senyawa polar dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada teori. Lipid adalah sekelompok molekul yang beragam. Semuanya tidak dapat larut dalam air, namun dapat larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform. Lipid memerlukan mekanisme pengangkutan khusus agar bersirkulasi dalam darah karena lipid tidak larut dalam air. Lipid dapat bersirkulasi bersusun menjadi partikel-partikel lipoprotein besar dengan berbagai golongan apolipoprotein. Selanjutnya ada prosedur kerja dari uji kelarutan lipid. Dengan 2 mili air, ether, kloroform, alkohol panas, alkohol dingin dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berbeda, lalu ditambahkan minyak kelapa ke dalam masing-masing tabung reaksi dan selanjutnya dikocok. Selanjutnya ada pembahasan. Berikut reaksi yang terjadi. Lalu ada data pengamatannya. Di sini pelarutnya menggunakan air, kloroform, ether, alkohol panas, alkohol dingin, alkali, dan asam encer. Kemudian bahannya minyak kelapa. Di sini dalam air, alkohol panas, alkohol dingin, alkali, asam encer tidak menunjukkan adanya kelarutan minyak kelapa. Namun bisa dilihat pada kloroform, di situ terdapat 2+ yang artinya sangat larut. Lalu pada ether di situ terdapat 1+ yang artinya larut. Berdasarkan hasil percobaan, semua bahan tidak larut dalam air karena semua bahan bersifat nonpolar, sedangkan air bersifat polar. Pada pelarut ether bersifat nonpolar, minyak kelapa larut. Minyak kelapa pun bersifat nonpolar. Kloroform menjadi pelarut sempurna untuk minyak kelapa karena merupakan pelarut organik nonpolar. Dan minyak kelapa tidak larut dalam alkohol, alkali, dan asam encer karena bersifat polar. Uji kualitatif selanjutnya ada translucent test. Tujuannya menguji adanya kandungan minyak atau lemak dalam sampel dengan tes tembus cahaya. Selanjutnya ada prinsip. Prinsip dasar lemak memiliki titik didih yang tinggi, jadi mereka tidak mudah menguap. Pada suhu kamar, titik air dapat menyerap panas yang cukup dari udara dan menguap. Tapi, noda minyak tidak pernah bisa menyerap panas yang cukup untuk menguap. Ketika cairan berada di dalam selembar kertas, itu mendistraksi cahaya. Jadi, cahaya dapat berpindah dari satu sisi kertas ke sisi lainnya. Selanjutnya ada teori. Lemak atau minyak dapat membentuk noda translucent, sehingga kertas tulis yang tidak tembus pandang menjadi semi transparan. Noda yang terbentuk biasanya semakin melebar setelah disirami air dan dikeringkan. Selanjutnya ada prosedur kerja dari uji translucent. Yang pertama, mentega atau margarin ditempelkan pada bagian kanan kertas saring, kemudian minyak kelapa ditempelkan pada bagian tengah kertas saring. Lalu diteteskan air pada bagian kiri kertas dan dikeringkan. Selanjutnya ada pembahasan. Pada percobaan didapatkan bahwa kertas saring dapat menembus cahaya sesuai dengan prinsip kerjanya. Ketika cairan berada di dalam selembar kertas, itu mendistraksi cahaya. Jadi cahaya dapat berpindah dari satu sisi kertas ke sisi lainnya, dan noda akan semakin melebar ketika diberi air dan dikeringkan. Selanjutnya, uji yang ketiga yaitu emulsification test. Tujuannya mengidentifikasi pembentukan emulsi dari sampel minyak. Selanjutnya ada prinsip kerjanya.
Percobaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pembentukan emulsi dari sampel minyak. Lemak atau minyak tidak dapat larut dalam air tetapi dapat membentuk emulsi yang stabil bila ada bahan lain yang berfungsi sebagai emulgator. Hipotesisnya, minyak akan larut dalam air. Selanjutnya ada teori. Emulsi adalah campuran antara partikel-partikel suatu zat cair atau partikel terdispersi dengan zat cair lainnya, yaitu fase terdispersi, di mana satu campuran yang terdiri dari dua bahan tak dapat bercampur dengan satu bahan tersebar di dalam fase yang lain, seperti air dan minyak. Dikarenakan setiap bahan memiliki karakteristik masing-masing, maka setiap bahan pangan memiliki jenis emulsi dan pengaruh jenis emulsi yang berbeda-beda. Emulsi tersusun atas 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada fase terdispersi atau zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil dalam zat cair lainnya. Yang kedua ada fase pendispersi, yaitu zat cair yang berfungsi sebagai bahan dasar atau bahan pendukung dari emulsi tersebut atau faktor eksternal. Terakhir ada emulgator atau zat yang digunakan dalam kestabilan emulsi. Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama, disiapkan 4 buah tabung reaksi, lalu 2 mili minyak bekas dimasukkan ke dalam tabung reaksi 1 dan 2, 2 mili minyak baru dimasukkan ke dalam tabung reaksi 3 dan 4, 2 tetes Na2CO3 ditambahkan ke dalam tabung reaksi 1 dan 3, dan 2 tetes sabun ditambahkan ke dalam tabung reaksi 2 dan 4, lalu dihomogenkan. Selanjutnya ada pembahasan, berikut adalah reaksinya. Lalu terdapat tabel pengamatan. Di sini terdapat sampel larutan uji dan hasil. Minyak baru ditambahkan Na2CO3 tidak membentuk emulsi. Lalu minyak kelapa baru ditambahkan sabun terbentuk emulsi. Minyak kelapa bekas dengan Na2CO3 membentuk emulsi. Minyak kelapa bekas tambahkan sabun membentuk emulsi. Jadi, minyak kelapa baru dicampurkan dengan larutan Na2CO3 tidak terbentuk emulsi. Seharusnya minyak kelapa yang ditambahkan Na2CO3 akan membentuk emulsi. Tidak terbentuk emulsi ini karena terdapat air pada campuran tersebut. Pada sabun yang dicampurkan dengan minyak baru dan minyak bekas dicampurkan dengan sabun, serta minyak kelapa bekas yang dicampurkan dengan Na2CO3 menghasilkan emulsi. Selanjutnya ada saponification task. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengidentifikasi reaksi penyabunan pada proses pembuatan sabun di laboratorium. Prinsip dalam proses saponifikasi yaitu lemak akan terhidrolisis oleh basa, menghasilkan gliserol dan sabun mentah. Proses pencampuran antara minyak dan alkali kemudian akan membentuk suatu cairan yang mengental yang disebut juga trace. Pembentukan saponifikasi memberikan hasil positif. Dari ketiga bahan lipid yang dipakai, ternyata minyak merupakan larutan lipid terbanyak dan tercepat dalam pembentukan sabun. Sabun yang terbentuk dalam percobaan ini berasal dari larutan alkali. Namun dalam percobaan menggunakan NaOH berlebih yang bereaksi dengan asam lemak bebas membentuk garam natrium. Sabun yang terbentuk bersifat larut dalam air, tapi akan mengalami pengendapan bila ada penambahan NaCl berlebih. Prosedur kerja dalam uji ini, yang pertama, tabung reaksi diberi label, itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kalau yang cair sebanyak 10 tetes, dan kalau yang padat sebanyak 1 sendok makan. Kemudian dimasukkan KOH alkoholik sebanyak 2 ml. Kemudian pada tabung reaksi berisi lipid dan KOH dipanaskan dalam penanas selama 1 menit, ditambahkan aquade sebanyak 10 ml, dipanaskan kembali selama 1 menit, dan disiapkan 4 tabung reaksi yaitu tabung A, B, C, dan D. Kemudian diambil 2 ml larutan di dalam tabung reaksi dan dipindahkan ke dalam masing-masing tabung berlabel A, B, C, D. Ditambahkan CaCl2 ke tabung A, ditambahkan MgCl2 ke tabung B, dan ditambahkan Pb asetat ke tabung C. Tabung D tidak diberi penambahan larutan. Kemudian ini merupakan persamaan reaksi dari uji saponifikasi. Dan ini merupakan hasil dari uji tersebut. Pembahasan. Jadi terjadinya pembentukan sabun itu ditandai dengan adanya buih seperti halnya karakteristik sabun yang berbuih ketika dikocok. Dari pengamatan, KOH bereaksi dalam proses saponifikasi. Hal tersebut terjadi karena adanya unsur kalium dalam larutan tersebut. Kalium merupakan
golongan alkali. Dan pada prinsip saponifikasi, lemak dan minyak dipisahkan dengan alkali. Dengan begitu, asam lemak bebas dan gliserol dilepaskan dari lemak dan minyak. Stearat merupakan lipid yang dapat membentuk sabun, dan stearat bereaksi dengan CaCl, MgCl, dan juga Pb asetat yang membentuk sabun yang tidak larut atau mengalami kesadahan. Selanjutnya, pada uji kelima yaitu Sudan 4 tes. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi keberadaan lemak atau lipid menggunakan Sudan 4 yang merupakan berwarna merah larut dalam lemak. Prinsip dasar dari tes atau uji ini yaitu Sudan 4 akan mewarnai lapisan lemak. Jika sampel positif, pewarna akan berpindah ke lapisan lemak dan mewarnai lapisan tersebut menjadi merah. Sudan 4 atau C24H20N4O adalah lisokrom atau pewarna larut lemak, diazodai yang digunakan untuk pewarnaan lipid, trigliserida, dan lipoprotein pada bagian parafin beku. Pewarnaan adalah teknik biokimia yang penting, menawarkan kemampuan untuk secara visual memenuhi syarat keberadaan senyawa lemak yang diinginkan tanpa mengisolasinya. Prosedur kerja dalam uji ini yaitu pertama, beberapa jenis sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 5 ml Aquades, dipanaskan menggunakan water bath, ditambahkan pewarna Sudan 4 sebanyak 2 tetes, dan selanjutnya didiamkan 3 menit dan diamati warna yang terbentuk. Dan ini merupakan hasil dari uji Sudan 4 pada beberapa sampel. Pada uji deteksi lipid ini digunakan kertas cakram yang digunakan larutan dan 4 yang digunakan berfungsi sebagai indikator, di mana ia dapat menunjukkan bahwa satu makanan mengandung lemak atau tidak secara kualitatif. Terbentuknya warna orange atau merah akan menunjukkan adanya kandungan lemak dalam bahan makanan. Berdasarkan percobaan, adanya titik-titik berwarna orange setelah dites di larutan Sudan 4. Hal tersebut menunjukkan adanya reaksi antara larutan uji dengan larutan Sudan 4. Selanjutnya ada uji ke-6 yaitu acrolein test. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui beberapa sifat lipida terhadap beberapa reaksi tertentu dan untuk menguji kualitas lipid atau bahan yang digunakan sebagai objek praktikum. Prinsip uji acrolein adalah apabila gliserol dalam bentuk bebas atau yang terdapat dalam minyak atau lemak bila mengalami dehidrasi akan membentuk aldehid, akrilat, atau disebut juga dengan acrolein. Pada praktikum kali ini yang dilakukan adalah menguji kualitas lipid pada bahan yang dijadikan sebagai sampel percobaan yaitu gliserol, minyak kelapa, minyak malindah, dan juga mentega. Acrolein adalah termasuk golongan aldehida, tak jenuh alfa, beta, dan sangat elektrofilik yang dapat dijumpai pada berbagai jenis asap. Uji acrolein adalah uji yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan molekul trigliserida dan untuk menguji kualitas lipid dari bau yang dihasilkan dari proses pembakaran sampel. Apabila bau yang dihasilkan tenik, maka kualitas lipid tersebut kurang baik. Dan apabila bau yang dihasilkan tidak memiliki bau yang terlalu menyengat, maka lipid tersebut berkualitas baik. Prosedur kerja pada percobaan ini yang pertama 2 ml gliserol, minyak malinda, dan juga minyak kelapa dimasukkan masing-masing ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 gram KHSO4 solid, diaduk secara merata, dipanaskan sampai terbentuk asap putih, dan diamati jenis asap dan bau yang dihasilkan. Ini merupakan hasil dari pengamatan 3 bahan tersebut. Berdasarkan percobaan, minyak atau lemak dengan kualitas terbaik dimulai dari mentega karena hampir tidak berbau tengik, gliserol, minyak malinda, dan yang paling tidak baik adalah minyak kelapa. Hal ini disebabkan karena minyak kelapa dan minyak malinda merupakan lemak tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap sehingga sulit diuraikan atau dipecah. Sedangkan mentega dan gliserol merupakan lemak jenuh yang tidak memiliki ikatan rangkap sehingga mudah dipecah dan juga diuraikan. Selanjutnya, atau uji ketujuh itu ada di Chromatest, di mana bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kandungan gliserol pada suatu sampel. Nah, prinsip percobaan ini, prinsip dasar dari tes atau uji ini yaitu didasarkan pada reaksi oksidasinya, di mana suatu gliserol pada sampel dan juga ion dikromat akan bereaksi untuk menghasilkan warna coklat pada larutan. Kemudian nanti ion kromik ini akan mengoksidasi gliserol dan ion kromik juga akan mengalami reduksi menjadi ion kromos yang nantinya akan menghasilkan perubahan warna menjadi biru.
Nah, warna biru yang dihasilkan ini menandakan bahwa adanya asam nitrat pada suatu larutan atau sampel. Nah, teori dari uji dikromat ini merupakan suatu uji pada gliserol dalam bentuk yang bebas. Nah, biasanya uji ini dilakukan pada gliserol yang terdapat pada lemak atau minyak. Nah, jika pada uji ini terdapat reaksi oksidasi, maka hasilnya akan membentuk asam nitrat atau dikromat. Di sini juga ada prosedur kerjanya di mana nanti gliserol atau minyaknya ini dimasukkan sebanyak 22 mili ke dalam masing-masing tabung reaksi. Nah, kemudian nanti ditambahkan juga 5% larutan potasium dikromat ke dalam masing-masing tabung reaksi sebanyak secukupnya. Kemudian nanti ditambahkan lagi 5 mili asam nitrat ke dalam masing-masing tabung reaksi. Dan nanti diaduk dan dipanaskan selama beberapa menit. Nah, kemudian nanti bisa diamati perubahan yang terjadi, biasanya hasilnya itu berupa bau. Nah, di sini ada persamaan reaksi di mana di sini ada gliserol yang direaksikan dengan KHSO4 dan nantinya menghasilkan akrolin. Nah, di sini ada contoh data pengamatannya di mana pada mentega ini hasilnya itu berbau susu, gliserol ini berbau karamel, margarin ini berbau kue, minyak berbau minyak jelantah. Nah, pembahasan selanjutnya itu dari prosedur kerja yang tadi sudah dibahas, didapatkan hasil positif pada uji dikromat, yaitu terdapat perubahan warna yang tadinya coklat menjadi biru seperti gambar di sebelah kanan ini. Nah, perubahan warna yang menjadi biru ini menandakan adanya kandungan gliserol pada sampel tersebut. Nah, kalau hasil negatifnya itu tidak ada perubahan warna pada sampel. Selanjutnya yaitu uji ke-8, yaitu test for the free fatty acid yang bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan asam lemak bebas yang terdapat atau biasanya terkandung di dalam phenolphthalein. Nah, prinsip dasarnya ini yaitu berdasarkan pada reaksi netralisasi di mana alkali akan menetralkan sampel dengan menambahkan asam lemak bebas ke dalam suatu lipid. Nah, hasil positifnya itu ditandai dengan hilangnya warna merah muda pada sampel. Nah, teorinya ini uji asam lemak bebas atau free fatty acid atau biasa disingkat FFA ini merupakan asam lemak yang berada sebagai asam lemak bebas dan tidak terikat dengan trigliserida. Nah, asam lemak bebas atau FFA ini dapat dihasilkan dari suatu proses hidrolisis ataupun oksidasi. Nah, di sini juga ada prosedur kerjanya di mana nanti dimasukkan ke dalam tabung reaksi yaitu larutan phenolphthalein, kemudian nantinya akan ditambahkan alkali encer ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan phenolphthalein tersebut untuk memberikan warna merah muda. Nah, kemudian nanti ditambahkan sampel lipid ke dalam tabung reaksi dan diamati perubahan yang terjadi. Nah, pembahasannya di sini ada ada persamaan reaksinya di mana trigliserida ini akan bereaksi ditambahkan 3H2O akan bereaksi menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, di sini ada contoh data pengamatannya di mana sampelnya ada mentega, margarin, asam oreat dan minyak, di mana pada mentega, margarin dan minyak ini tidak terdapat bebas lemak. Sedangkan pada asam oreat ini terdapat bebas lemak. Nah, dari pembahasan selanjutnya, dari hasil positif ini ditandai dengan adanya perubahan warna dari merah muda atau pink menjadi merah muda pudar seperti pada gambar di samping. Nah, pada data pengamatan dapat dilihat bahwa dari keempat lipid yang diuji atau dites hanya asam oreat yang merupakan asam lemak bebas. Oke, selanjutnya uji ke-9 ada unsaturation test, di mana bertujuan untuk mengidentifikasi suatu lipid yang bersifat jenuh atau tidak jenuh. Nah, prinsip dasar dari tes atau uji ini yaitu berdasarkan pada prinsip reaksi adisi, di mana ikatan kimia yang terbentuk adalah ikatan tunggal, ganda, ataupun triple jika ditetesi dengan reagen seperti iodin ataupun bromin. Nah, dalam struktur asam lemak tak jenuh yang menjadi jenuh
itu akan mengambil iodin atau bromin. Jika lipid mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh, maka akan membutuhkan lebih banyak juga iodinnya. Teorinya ini, uji ketidakjenuhan atau unsaturation test merupakan salah satu uji pada gliserol dalam keadaan bebas. Uji ini juga dapat dilakukan pada lipid ataupun minyak yang mengalami adisi jika ditetesi dengan reagen iodin ataupun bromin. Nah, reaksi antara lipid atau minyak dengan reagen iodin atau bromin ini nantinya akan menghasilkan suatu gliserol dengan bentuk ikatan ganda atau triple. Nah, di sini juga ada prosedur kerjanya di mana nanti dimasukkan 5 ml kloroform dan iodin ke dalam tabung reaksi hingga larutannya ini berubah warna menjadi merah muda. Kemudian sampel lipid ini nanti ada sampel lipid yang nantinya ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Nah, ditambahkannya ini tetes demi tetes saja. Kemudian nanti dikocok atau diaduk hingga warna merah mudanya ini menghilang ataupun pudar. Di sini ada persamaan reaksinya di mana sebelah kiri ini sebelum ditambahkan iodin dan setelah ditambahkan iodin. Nah, di sini ada sampelnya yang digunakan yaitu mentega, asam steareat, asam oreat, dan minyak. Di mana pada mentega ini merupakan hasil positifnya itu tidak jenuh, asam ureat juga tidak jenuh. Hasil positifnya asam steareat tidak jenuh, maksud saya asam oreat ini jenuh dan minyak ini tidak jenuh. Nah, hasil positif pada uji ini itu kan tadi sudah dibahas ditandai dengan adanya perubahan warna dari pink menjadi pink pudar. Nah, sedangkan dari data pengamatan dapat disimpulkan bahwa asam ureat merupakan lipid jenuh dikarenakan tidak terjadi perubahan warna. Kemudian selanjutnya yang uji ke-9 ada Burchard test yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kandungan kolesterol pada suatu sampel. Nah, prinsip dasar dari tes ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan kolesterol. Kolesterol dapat bereaksi dengan asam sulfat dan anhidrida asetat yang berfungsi sebagai agen dehidrasi dan pengoksidasi. Nah, teorinya ini uji Burchard pertama kali ditemukan oleh ilmuwan bernama Lieberman. Lieberman-Burchard merupakan salah satu metode untuk mendeteksi kandungan kolesterol. Nah, adanya kolesterol atau tidak ini ditandai dengan perubahan warna yang semulanya berwarna ungu, kemudian berubah lagi menjadi merah muda, dan kemudian berubah lagi menjadi warna hijau muda, dan nantinya hasil akhirnya akan berubah warna menjadi hijau kebiruan. Prosedur kerjanya di mana di sini ada kristal kolesterol yang nantinya dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian nanti ditambahkan kloroform sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi untuk melarutkan si kristal kolesterolnya ini. Nah, kemudian ditambahkan lagi 10 tetes asetat anhidrida ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan kolesterol tadi. Kemudian nanti dimasukkan juga asam sulfat pekat ke dalam tabung reaksi sebanyak 2-3 tetes dan diamati perubahan pada tabung reaksi hingga terjadi perubahan warna menjadi hijau kebiruan. Oke, di sini ada persamaan reaksinya, bisa dilihat seperti pada gambar. Nah, di sini ada contoh data pengamatannya di mana sampelnya itu ada kolesterol, asam steareat, margarin, dan minyak, di mana hasil positifnya itu atau terjadinya perubahan warna hijau kebiruan itu hanya pada sampel kolesterol dan yang lainnya tidak. Nah, selanjutnya ada pembahasan yang selanjutnya yaitu perubahan warna menjadi hijau kebiruan merupakan hasil positif dari uji Burchard ini. Nah, pada data pengamatan dapat disimpulkan bahwa yang mengandung kolesterol hanya sampel kolesterol yang ditandai dengan adanya perubahan warna saat ditetesi anhidrida asetat dan asam sulfat. Lalu selanjutnya adalah table of content dari uji coba kuantitatif. Ada 9 konten, yaitu yang pertama ada iodine number, lalu yang kedua ada saponifikasi, lalu ada reacid methyl number, lalu yang keempat ada acid number, lalu yang kelima ada recidivity, lalu yang keenam ada hydroxyl value, nomor 7 ada acetyl value, nomor 8 ada ester value, dan yang terakhir adalah Polanski value. Uji pertama yaitu adalah iodine number, yaitu bertujuan untuk memperkirakan stabilitas oksidatif bahan bakar sebelum stabilisator ditambahkan. Prinsipnya itu adalah praktikum berjudul
Uji bilangan yodium bertujuan untuk memperkirakan stabilitas oksidatif bahan bakar sebelum stabilisator ditambahkan, di mana bilangan iodin atau yodium adalah ukuran massa kesetimbangan yodium yang diserap pada permukaan dari kelebihan. Ini adalah metode pengujian standar. Dalam teori absorpsi, molekul dengan ukuran atau fungsi yang berbeda akan diserap secara fisik di situs permukaan energi yang berbeda. Lalu teorinya di mana bilangan yodium sama dengan jumlah miligram yodium yang dibutuhkan untuk menjenuhkan asam lemak yang ada dalam 100 mg minyak atau lemak. Minyak yang kaya akan asam lemak jenuh memiliki jumlah yodium yang rendah, sementara minyak yang kaya akan asam lemak tak jenuh memiliki jumlah yodium yang tinggi. Untuk prosedur kerja dari praktikum atau uji coba ini, yang pertama adalah dengan cara minyak jagung yang kering ditimbang dengan ukuran 0,22 sampai 0,25 gram, lalu dimasukkan ke dalam air Meyer dengan ukuran 250 ml. Lalu ditambahkan 20 ml karbon tetraklorida. Di mana dari selanjutnya itu dia menyiapkan 20 ml karbon tetraklorida di mana dimasukkan ke dalam 2 labu kosong. Lalu ditambahkan reagen WIJS ke setiap labunya, lalu diputarkan atau dikocok labunya. Setelah itu disimpan di tempat gelap dengan suhu sekitar 25 ditambah ataupun dikurang 5 derajat Celcius. Lalu larutan kalium iodida 30% dan 100 ml air itu nanti akan ditambahkan ke dalam labu jika sudah selesai 30 menit penyimpanan. Lalu selanjutnya dititrasi dengan larutan N-tiosulfat sampai warna kuningnya menghilang. Dan yang terakhir adalah menambahkan 1 ml larutan indikator dan diputar dengan kuat untuk menghasilkan ataupun menghilangkan warna biru. Lalu di sini adalah persamaan reaksi dari praktikum ataupun uji coba nomor ataupun bilangan yodium. Selanjutnya adalah contoh data pengamatan. Di sini menggambarkan iodine value dari setiap asam lemak, di mana salah satunya adalah palmitoleic, itu dengan karbonnya adalah jumlahnya ada 16, di mana untuk iodine value-nya untuk acid itu ada sebesar 99,8 dan untuk trigliseridanya itu ada 95. Lalu ada contoh kedua itu adalah oleic dengan nomor atom karbonnya itu ada C18 dengan iodine value untuk acidnya sendiri itu adalah 89,9 dan untuk trigliseridanya itu adalah 86,0. Untuk pembahasannya sendiri di sini sesuai dengan prosedur kerja, nantinya hasil positif dari uji coba ini akan ditunjukkan dengan menghilangnya warna biru ketika dititrasi dengan larutan N-tiosulfat. Lalu hasil ujinya biasanya dinyatakan sebagai jumlah gram yodium yang diserap oleh 100 gram minyak atau lemak, mengingat kondisi tes yang akan dilakukan. Nantinya juga parameter ini sangat penting digunakan dalam industri kelapa sawit, di mana ia digunakan untuk mengikuti proses fraksinasi. Selanjutnya yang kedua adalah saponifikasi, dengan tujuan untuk melakukan reaksi penyambunan dengan mereaksikan antara minyak atau lemak dengan NaOH. Untuk prinsipnya sendiri, praktikum berjudul uji coba saponifikasi bertujuan untuk mereaksikan ataupun melakukan reaksi penyambunan dengan mereaksikan lemak dengan basa, di mana saponifikasi sendiri adalah reaksi kimia yang diamati di bawah mikroskop dan juga menghasilkan sabun bila dilakukan pada skala yang lebih besar. Dalam definisinya, saponifikasi sendiri adalah reaksi antara alkali dan ester. Lalu ada teori di mana saponifikasi dapat didefinisikan sebagai reaksi hidrasi di mana hidroksida bebas memecah ikatan ester antara asam lemak dan gliserol. Trigliserida menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol yang masing-masing larut dalam larutan berair. Proses ini secara khusus melibatkan degradasi kimia lipid yang tidak larut secara bebas dalam larutan berair. Residu lipid nantinya yang diolah dengan panas lebih sulit dihilangkan daripada residu yang tidak dipanaskan karena adanya proses polimerisasi. Untuk prosedur kerja dari uji coba ini yaitu pertama dengan menyiapkan ataupun mengukur minyak kelapa sebanyak 25 ml. Lalu selanjutnya dimasukkan ke dalam gelas beker atau gelas piala yang berukuran 250 ml. Lalu ditambahkan 30 ml NaOH 20%. Diadukkan campurannya, lalu selanjutnya adalah dipanaskan menggunakan bunsen hingga bertekstur kental. Lalunya nanti akan didinginkan campuran tersebut dan dicelupkan ke kertas selanjutnya adalah mencelupkan kertas lakmus merah dan biru ke dalamnya. Nantinya ditambahkan pula 15 gram dari garam yang dimasukkan ke dalam campuran, lalu disaringkan campuran yang sudah tercampur menggunakan corong dan kertas saring. Nantinya
Residu ataupun sabun di kertas saring tersebut akan dipindahkan ke kertas saring yang lebih bersih dan dikeringkan lalu dipotong sesuai bentuk yang diinginkan. Di sini adalah persamaan reaksi dari pengujian saponifikasi, di mana ada trigliserida yang dicampurkan dengan sodium hidroksida dan akan menghasilkan gliserol dan 3 molekul sabun. Di sini adalah contoh data pengamatan, di mana ada 2 tabel. Yang pertama itu adalah tabel rata-rata dari uji saponifikasi atau nilai saponifikasi dengan mereaksikannya itu adalah dengan larutan aseton, di mana di sini ada 3 tahapan ataupun 3 formula yang dipakai dengan rata-rata yang dihasilkan adalah 261,34 untuk nilai saponifikasinya. Lalu untuk tabel yang kedua adalah tabel rata-rata nilai saponifikasi dengan mereaksikannya itu dengan larutan Selosov, di mana di sini dihasilkan rata-rata dari ketiga formula yaitu adalah 266,07. Dengan pembahasan yang pertama, hasil positifnya ini biasanya nanti ditunjukkan dengan timbulnya warna merah violet atau biru violet dari hasilnya. Lalu untuk nilai saponifikasi, hasil interesification itu terarah dengan pelarut aseton lebih rendah daripada hasil interesterification yang diarahkan dengan pelarut Selosov. Nantinya sebagian besar trigliserida dengan asam lemak jenuh rantai panjang sudah dipisahkan melalui penurunan suhu, yaitu adalah reaksi pertama, reaksi kedua, dan reaksi ketiga. Sehingga produk akhir yang tersisa adalah trigliserida dengan asam lemak rantai menengah dan asam lemak tak jenuh. Maka berdasarkan hasil ini, penggunaan pelarut aseton dalam reaksi interesterifikasi lebih terarah menggunakan minyak kelapa itu lebih efektif karena menghasilkan nilai saponifikasi yang lebih rendah. Selanjutnya adalah uji ketiga, yaitu adalah uji dari Rayshard Mace Value, di mana dengan tujuan untuk menganalisis pemalsuan mentega yang dicampur dengan minyak lain. Di mana di sini terdapat prinsip dari uji ini, yaitu adalah praktikum berjudul uji bilangan Rayshard Mace itu biasanya bertujuan untuk menganalisis pemalsuan mentega yang dicampur dengan minyak lain non-mentega, di mana biasanya bilangan Rayshard Mace ini menunjukkan berapa banyak asam lemak yang mudah menguap dan larut dalam air dapat diperoleh dari lemak dengan saponifikasi. Ini terdiri dari menentukan jumlah larutan natrium hidroksida 0,1 N dalam mililiter yang diperlukan untuk menetralkan asam lemak yang mudah menguap dan larut dalam air yang disulin dari 5 gram lemak. Biasanya ini nilainya kurang dari 1. Ada juga teorinya di mana menjelaskan bahwa Rayshard Mace ini didefinisikan sebagai jumlah mililiter 0,1 N KOH yang diperlukan untuk sepenuhnya menetralkan asam lemak volatil larut yang disulin dari 5 gram lemak. Nantinya nomor Rayshard Mace ini berguna dalam menguji kemurnian mentega karena mengandung konsentrasi asam lemak volatil yang baik, yaitu terdiri dari asam butirat, asam kaproat, dan asam kaprilat. Hal ini berbeda dengan lemak dan minyak lain yang memiliki jumlah asam lemak volatil yang dapat diabaikan. Mentega ini memiliki nomor Rayshard Mace itu di kisaran 25-30, sementara itu kurang dari 1 untuk sebagian besar minyak nabati lainnya. Untuk prosedur kerjanya sendiri, terdapat beberapa prosedur. Yang pertama, menyiapkan larutan KOH yang nantinya akan dipanaskan dengan gliserol, lalu ditambahkan dengan asam sulfat ke dalam campuran tersebut, dan didestilasikan campuran tersebut hingga selesai. Nantinya, sisa dari destilasi itu akan disaring dan akan dinetralkan sisa asam pada saringan menggunakan KOH dengan konsentrasi 0,1 N. Lalu untuk pembahasannya yang pertama itu adalah contoh data pengamatan, di mana di sini terdapat range dari nilai Rayshard Mace itu dari 0,0 sampai 27,0 dan seterusnya. Di mana untuk pembahasan sendiri, jumlah Rayshard Mace ini dari Butterfat akhir musim panas dari es krim komersial berkisar antara 27,40 hingga 31,35 dengan angka rata-rata aritmatika Rayshard Mace itu adalah 29,19. Itu ada di tabel sebelumnya. Lalu untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa 160 ataupun sekitar 94,6% dari 169 sampel memiliki angka antara 28,0 dan 30,5. Didapatkan juga angka median dari nilai Rayshard Mace ini juga ditentukan dan ditemukan yaitu sebesar 29,17.
Uji kuantitatif selanjutnya adalah acid number, bertujuan menentukan bilangan asam lemak dan mengidentifikasi kualitas minyak ataupun lemak. Lalu di sini ada prinsip percobaan, di mana praktikum ini bertujuan untuk menghitung kadar bilangan asam lemak dan juga mengidentifikasi kualitas lemak tersebut. Dan dalam percobaan ini, sejumlah tertentu sampel yang mengandung lemak akan dilarutkan dalam alkohol yang kemudian dipanaskan pada alat kondensor sampai larut. Setelah itu dititerasi dengan basa alkali yang konsentrasinya telah diketahui untuk dihitung bilangan asamnya. Dan hipotesisnya semakin kecil bilangan asamnya, maka semakin bermutu minyak atau lemak tersebut. Selanjutnya dasar teori, kita tahu bahwa sebagian asam lemak itu terikat dalam bentuk ester ataupun trigliserida. Namun ada pula asam lemak yang tidak terikat diakibatkan proses pengolahan yang kurang baik dan dinamakan sebagai asam lemak bebas. Nah, bilangan asam lemak ini akan menunjukkan banyaknya asam lemak bebas dalam minyak atau lemak dan dinyatakan dengan satuan miligram basa. Biasanya basa yang digunakan adalah KOH atau NaOH untuk menetralkan asalan lemak bebas yang terdapat pada dalam 1 gram minyak. Bilangan asam juga menjadi parameter penting dalam penentuan kualitas minyak, karena semakin kecil bilangan asamnya tadi, maka semakin bermutu minyak atau lemak tersebut. Nah, ini prosedur kerja secara umumnya. Pertama, sampel lemak atau minyak akan ditimbang dan dimasukkan ke Erlenmeyer, lalu ditambahkan dengan 95% alkohol, ditutup dengan pendingin balik dan dipanaskan, lalu dikocok-kocok juga agar asam lemak bebasnya terlarut dengan sempurna. Lalu kita akan titrasi dengan larutan baku KOH 0,1 N dan indikator PPS, dan kita terakhir hitung bilangan asamnya. Nah, di sini ada persamaan reaksi umumnya. Pertama ada asam lemak bebas dengan gugus karboksilat yang ditambahkan dengan basa menghasilkan sabun plus air. Dan di sini saya juga sudah menyediakan contoh data pengamatan. Kita mengamati 2 benda atau 2 sampel, yaitu minyak goreng dengan berat sampel 5,039 dan susu dengan berat 5,0015, dan Vititran KOH yang digunakan dalam titrasi tersebut untuk minyak goreng adalah 2 ml dan susu 12,4 ml. Nah, di sini ada perhitungannya. Cara menghitung bilangan asam lemak atau acid number adalah dengan V KOH dikali N KOH dikali 56,1 dibagi berat sampel. Untuk minyak goreng hasilnya 2,226 dan untuk susu hasilnya 13,908. Nah, pada perhitungan di atas kita bisa lihat kan bahwa bilangan asam pada susu ini lebih besar dibandingkan pada minyak goreng, dan sudah disebutkan sebelumnya kalau semakin kecil bilangan asam maka semakin bagus kualitas lemak tersebut. Jadi bisa kita simpulin bahwa asam lemak dalam minyak goreng ini lebih bagus daripada dalam susu, karena dalam minyak goreng sendiri kita tahu terdapat dari tumbuhan sehingga lebih baik daripada lemak yang berada pada susu yang berasal dari hewani. Nah, dan juga kita bisa lihat pada sampel ini kan dua-duanya ada asam bebasnya. Nah, ini dapat berasal dari proses hidrolisis atau pengolahan yang kurang baik. Nah, kita lihat tadi ada penambahan alkohol dalam prosedurnya, itu digunakan untuk melarutkan lemak agar dapat bereaksi dengan basa alkali. Selalu pemanasan digunakan agar reaksi antara alkohol dan minyak terjadi secara cepat. Lalu dan juga pada KOH digunakan sebagai salah satu contoh basa yang dapat digunakan dalam titrasi untuk menentukan kadar asam lemak bebas yang terkandung dalam lemak. Jadi kita bisa pakai NaOH juga. Sekarang kita masuk ke uji yang selanjutnya, yaitu uji rancidity atau bahasa Indonesia itu ransiditas, bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh perbedaan proses produksi terhadap kerusakan dalam lemak untuk mengidentifikasi nilai angka peroksida yang menyebabkan ketengikan atau ransiditas tersebut. Nah, di sini ada prinsip percobaannya. Dalam uji ini akan dilakukan variasi waktu pemanasan minyak yang akan digunakan untuk menggoreng kacang. Dan hipotesis awalnya adalah semakin lama pemanasan minyak, maka semakin besar angka peroksida dalam minyak ataupun dalam kacang, atau semakin banyak kacang yang digoreng, maka semakin tinggi angka peroksida minyak. Sekarang kita masuk ke teori yang melatar belakangi percobaan ini. Ketengikan atau rancidity merupakan kerusakan atau perubahan bau dan rasa dalam lemak atau bahan pangan berlemak. Nah, kacang ini rentan terhadap ketengikan selama penyimpanan dikarenakan adanya oksigen, cahaya, kelembapan, dan suhu tinggi. Oksidasi asam sendiri dapat terjadi sehingga mengakibatkan perubahan rasa dan penurunan kualitas kacang. Minyak goreng mudah mengalami oksidasi termal selama proses penggorengan, dan lamanya pemanasan minyak dan tingginya frekuensi penggorengan dapat meningkatkan angka peroksida yang merupakan indikator ketengikan tadi. Dan juga pengemasan mempengaruhi tingkat ketengikan, karena makin banyak oksigen yang terdapat dalam kemasan, semakin meningkat pula tingkat ketengikan bahan pangan.
Nah, untuk prosedurnya simple saja. Pertama kita sediakan dulu 500 ml minyak goreng, lalu kita panaskan dengan variasi pemanasan minyak ini selama 0, 1, 2, dan 3 jam. Lalu kacang tanah ini akan digoreng pada setiap minyak yang sudah divariasikan waktunya tersebut. Lalu ada juga kacang tanah yang akan di oven di suhu 150 derajat Celcius selama 60 menit. Lalu setelah itu semua kacang dikumpulkan dan semua jenis kacang itu dikemas dengan variasi rasio kacang terhadap besar kemasan sebesar 1:6, 5:13, dan 10:17. Lalu kita diamkan dan hitung angka peroksidanya pada minggu ke 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan terakhir dalam minggu ke-12. Nah, ini persamaan reaksinya. Kita bisa lihat di sini keberadaan air dalam minyak ini dapat mengakibatkan kerusakan minyak yang disebabkan proses hidrolisis menjadi asam lemak bebas dan menyebabkan ketengikan. Kita masuk ke pembahasan. Di sini untuk menghitung nilai dari ketengikan atau ransiditas itu, pertama kita harus membuat analisis dulu. Membuat analisis nilai yang didapatkan dengan regresi linear dari ln PM pangkat T dibagi PMO terhadap lama pemanasan. Kita bisa lihat di sini. Nah, dari analisis di ini akan diperoleh sebuah persamaan yang menjelaskan hubungan angka peroksida minyak dengan lama pemanasan seperti ditunjukkan pada persamaan PM pangkat T sama dengan PMO kali E 0,383 T. Nah, nanti persamaan inilah yang akan digunakan untuk menghitung pengaruh lama pemanasan minyak dengan angka peroksidanya. Nah, di grafik ini bisa kita lihat bahwa kacang yang memiliki angka peroksida paling rendah itu adalah kacang yang di oven, karena memang nggak pakai minyak, jadi nggak terjadi namanya hidrolisis. Lalu kacang yang memiliki angka peroksida paling tinggi itu adalah kacang yang di sini kita bisa lihat dipanaskan dengan minyak selama 3 jam, dan makin hari kita bisa lihat di bawahnya ini di sumbu X-nya makin lama itu angka peroksidanya itu akan makin tinggi karena akan mengalami yang namanya hidrolisis. Nah, tadi kita sudah membahas masalah hubungan antara angka peroksida dengan lamanya pemanasan. Dan kita juga harus memperhatikan bahwa semakin kecil rasio volume kacang dengan kemasan yang digunakan, maka semakin besar konstanta laju perubahan angka peroksida kacang selama penyimpanan atau kacang semakin cepat tengik. Jadi kalau kita nyimpan kacang dan semakin banyak oksigennya, kacang akan semakin cepat tengik karena oksigen merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan hidrolisis asam lemak. Jadi kalau kita mau menyimpan kacang itu harus semaksimal mungkin itu kurang sekali nilai oksigennya. Uji selanjutnya adalah hydroxyl value yang bertujuan menghitung hydroxyl value dalam minyak dan lemak. Nah, jadi uji ini akan dilakukan dengan menggunakan asam toluena P-sulfonat sebagai katalis dan proses asilasi sampel. Anhidrida asam lemak yang terbentuk selama asetilasi diuraikan dengan natrium hidroksida berair dan tersier butanol dan kemudian dititrasi dengan asam klorida. Nah, hipotesis awal di sini semakin banyak hidroksida yang digunakan dalam titrasi, maka makin besar pula nilai hidroksilnya. Nah, nilai hidroksil menyatakan jumlah miligram KOH dan jumlah gugus hidroksil yang ada dalam 1 gram sampel. Bilangan hidroksil adalah salah satu cara tradisional yang digunakan untuk mengkarakterisasi minyak dan lemak. Prosedur biasanya dilakukan dengan asetilasi gugus hidroksil bebas dengan anhidrida asam dalam larutan piridin, tetapi ada cara baru juga, yaitu menggunakan katalis asam yang diketahui menghasilkan hasil nilai yang lebih akurat. Pengujian bilangan hidroksil dapat dilakukan untuk membantu menentukan stoikiometri dalam suatu sistem, contohnya dalam poliuretan, dan dapat juga digunakan untuk menghitung berat ekuivalen dan berat molekul. Nah, ini prosedur kerjanya. Pertama, sampel asam lemak lalu minyak akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu akan ditambahkan dengan asam asetat anhidrida, lalu dikocok-kocok dan dipanaskan selama 2 jam di suhu 150 derajat Celcius, lalu akan didinginkan dan dimasukkan ke Erlenmeyer yang berisi 50 ml air. Lalu akan digunakan 100 ml air panas dan 100 ml air dingin untuk membilas campuran. Jadi pertama dibilas dengan air panas dulu, lalu air dingin. Dan juga akan dilakukan titrasi dengan NaOH 0,5N dan indikator PP 10 tetes.
Nah, ini persamaan reaksinya. Persamaan reaksi yang atas itu saya dapatkan dari literatur. Saya mencari lagi persamaan reaksi yang di bawah ini. Jadi pertama asam salisilat yang memiliki gugus. Di sini ada karboksilat dan OH ditambahkan dengan asam asetat anhidrida dengan H2SO4 sebagai asam contohnya, dan juga dipanaskan. Di sini akan menghasilkan aspirin dan juga asam asetat. Nah, di sini akan kita hitung nih nilai hidroksilnya dalam produk itu berapa. Dalam percobaan ini secara keseluruhan seperti itu. Di sini ada rumus untuk mencari nilai hidroksil value. Pertama di sini ada S min B yang merupakan nilai dari basa atau KOH di sini dikali konsentrasinya dikali 56,1 dibagi dengan massa sampel. Di sini saya menyediakan beberapa data mengenai nilai hidroksil dari beberapa minyak-minyak. Nah, di sini ada yang dari standar method dan modified method. Di sini hanya perbedaannya di katalis asamnya saja yang digunakan berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat nilainya sangat beraneka ragam tergantung jumlah hidroksil yang terkandung. Nah, jadi semakin banyak hidroksida yang dibutuhkan, maka nilai hidroksida yang dihasilkan atau nilai hidroksilnya akan semakin besar pula. Dan penambahan asam dilakukan untuk menghindari terjadinya saponifikasi. Dan semakin tinggi nilai hidroksil, maka titik leleh lipid akan semakin tinggi. Faktor yang dapat mempengaruhi pengukuran nilai hidroksil ini diantaranya ada metode yang digunakan, jumlah asam yang digunakan, dan keadaan sampel tersebut. Lalu perhitungan nilai hidroksil biasa digunakan untuk karakterisasi dan pembuatan poliol. Nah, poliol sendiri ini adalah senyawa organik yang mengandung banyak gugus hidroksi. Kegunaan poliol ini sangat bergantung pada banyaknya gugus hidroksil yang terkandung di dalamnya. Ada acetyl value. Acetyl value bertujuan untuk menentukan jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan satu asam asetat yang didapat dari penyabunan 1 gram minyak, lemak, atau lilin yang telah diasetilisasi. Pada prinsip percobaan ini berjudul acetyl value yang bertujuan untuk menentukan jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan asam asetat yang didapat dari penyabunan 1 gram minyak, lemak, atau lilin yang telah diasetilisasi. Pada percobaan ini digunakan asetik anhidrat. Asetik anhidrat merupakan reagen yang sangat umum digunakan di laboratorium dan penggunaannya digunakan untuk menghasilkan asam asetat. Hipotesis dari percobaan ini adalah akan didapatkan bilangan asetil dari asam asetat yang telah melalui proses asetilisasi. Dasar teorinya, acetyl value adalah perhitungan gugus hidroksil bebas dalam suatu zat, lemak, ataupun minyak yang dihasilkan dari proses asetilisasi. Dengan kata lain, acetyl value adalah jumlah miligram kalium hidroksida yang diperlukan untuk menetralisasi asam asetat yang dibentuk oleh hidrolisis 1 gram zat asetat. Semakin tinggi suatu bilangan asetil, menandakan semakin tinggi juga kadar lemak bebas yang beredar. Untuk prosedur kerja, diawali dengan 20-30 mili asetik anhidrat yang dimasukkan ke dalam labu alas bulat 250 mili. Lalu dipanaskan selama 2 jam dan dituang ke dalam 600 mili air di dalam gelas beker. Lalu ditambahkan 0,2 gram bubuk batu apung dan direbus selama 30 menit. Setelah itu didinginkan dan diletakkan ke dalam separator. Lalu ditambahkan dengan 50 ml NaCl jenuh dan dilakukan pencucian hingga 3 kali pengulangan menggunakan NaCl jenuh. Setelah pencucian telah dilakukan, lalu filtrat dituang ke cawan kecil. Lalu ditambahkan 1 gram natrium sulfat anhidrat dan diaduk rata, kemudian disaring hasilnya. Lalu setelah itu dapat dihitung nilai asetilnya. Untuk pembahasan, perhitungan acetyl value didapatkan dari 1335 dikali B min A dibagi 1335 dikurang A, di mana A merupakan nilai saponifikasi dari satu substrat dan B merupakan nilai saponifikasi dari asetilat substrat. Pada pembahasan, asetik anhidrat digunakan untuk menghasilkan asam asetat yang dibutuhkan untuk penghitungan bilangan asetil. Penambahan bubuk batu apung tadi digunakan untuk mengurangi keasaman dari anhidrat. Lalu dilakukan pencucian dengan NaCl jenuh yang bertujuan untuk menetralkan larutan tersebut serta untuk memurnikan zat yang akan diuji. Acetyl value dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah jumlah kadar lemak bebas,
reagen yang digunakan, lalu prosedur yang dilakukan. Semakin tinggi bilangan asetil, maka akan semakin banyak kadar lemak bebas di dalam sampel. Lalu selanjutnya ada uji ke-8 yaitu ester value. Tujuan dari pengujian ester value adalah untuk menentukan jumlah miligram kalium hidroksida yang diperlukan untuk menyabunkan ester dalam 1 gram zat. Ester value memiliki prinsip yaitu percobaan berjudul ester value ini bertujuan untuk menentukan jumlah miligram kalium hidroksida yang diperlukan untuk menyabunkan ester dalam 1 gram zat. Pengujian ini digunakan KOH yang berguna untuk menyabunkan ester yang terkandung dalam 1 gram lemak ataupun minyak. Penentuan bilangan ester ini juga berguna untuk menentukan suatu mutu minyak, karena ester merupakan komponen yang berperan dalam menentukan aroma minyak. Semakin tinggi bilangan ester, maka akan semakin tinggi pula mutu dari minyak tersebut. Nilai ester adalah jumlah miligram kalium hidroksida yang diperlukan untuk menyabunkan ester dalam 1 gram zat. Bilangan ester juga bisa disebut sebagai jumlah asam organik yang bersenyawa sebagai ester. Bilangan ester memiliki hubungan langsung dengan bilangan asam dan bilangan penyabunan, yaitu jika nilai saponifikasi atau nilai penyabunan dan nilai asam telah ditentukan atau telah ditemukan, dapat dicari bilangan ester dengan menggunakan selisih antara keduanya, yaitu nilai ester sama dengan nilai saponifikasi dikurangi dengan nilai asam. Selanjutnya prosedur kerja ester value, di mana ada 1,5 sampai 2 gram sampel yang berupa asam, lemak, ataupun minyak dimasukkan ke dalam tabung reaksi berukuran 250 ml, lalu ditambahkan 20 sampai 30 ml alkohol yang telah dinetralkan. Kemudian dikocok hingga larutan bersifat homogen. 1 ml phenolphthalein atau indikator PP ditambahkan, lalu dititrasi dengan menggunakan 0,5 NaOH. Lalu ditambahkan dengan 25 ml kalium hidroksida alkohol 0,5 N. Kemudian dipanaskan dalam penanas uap. Setelah itu dilakukan reflux selama 30 menit dan dititrasi kelebihan kalium hidroksida dengan asam klorida 0,5 N. Lalu ditentukan blanko pada kondisi yang sama. Selanjutnya ada berupa reaksi yang terjadi pada percobaan ester value. Bisa dilihat seperti di gambar. Lalu ada perhitungan dari ester value, di mana ester value selain dapat ditentukan dari nilai saponifikasi dikurang dengan nilai asam, dapat juga ditentukan dengan rumus seperti di gambar, di mana B HCl dikurang dengan V HCl dikali dengan N HCl dan dikali 56,01 dibagi W, di mana BHCl adalah volume dalam mili yang berupa asam klorida yang dikonsumsi oleh blanko. Lalu ada VHCl adalah volume dalam mili asam klorida yang dikonsumsi oleh pengujian yang sebenarnya. Sementara NHCl adalah normalitas dari asam klorida dan 56,1 merupakan berat molekul dari kalium hidroksida, dan W adalah berat gram sampel yang diambil. Penambahan KOH digunakan untuk menyabunkan ester yang terkandung dalam 1 gram lemak ataupun minyak. Alkohol yang ada pada KOH berfungsi untuk melarutkan asam lemak hasil hidroksida agar mempermudah reaksi dengan basa sehingga akan membentuk sabun. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengukuran nilai hidroksil dari ester value adalah metode yang digunakan, jumlah asam yang digunakan, dan keadaan sampel saat dilakukan pengujian. Nah, bilangan ester sangat penting dalam penentuan mutu minyak karena ester merupakan komponen yang berperan dalam menentukan aroma dari minyak. Yang terakhir, uji ke-9 ada Polensky value yang bertujuan untuk menentukan jumlah mililiter larutan NaOH 0,1 N yang digunakan untuk menetralkan asam lemak yang menguap, serta tidak larut dalam air tetapi larut dalam alkohol, yang diperoleh dari penyulingan 5 gram minyak ataupun lemak. Pada prinsip Polensky value ini, percobaan ini berjudul
Polanski value yang bertujuan untuk menentukan jumlah mililiter larutan NaOH 0,1 N yang digunakan untuk menetralkan asam lemak yang menguap serta tidak larut dalam air tetapi larut dalam alkohol. Asam lemak ini diperoleh dari penyulingan 5 gram minyak ataupun lemak. Larutan hidroksida yang biasa digunakan dalam proses titrasi pada Polanski value adalah NaOH, KOH, serta BaOH. Pada Polanski value setelah dilakukan reaksi penyabunan, sebagian dari asam lemak yang mudah menguap pada kondisi tertentu masuk ke dalam distilat bersama dengan kelebihan air. Jumlah asam lemak yang larut dalam air diperkirakan dengan mentitrasi filtrat dengan alkalis standar, sementara asam lemak yang tidak larut dalam air diperkirakan dengan mentitrasi ekstrak alkohol dengan alkalis standar. Polanski value atau bilangan Polanski sendiri adalah jumlah mililiter larutan alkali dalam fase aqueous 0,1 N yang diperlukan untuk menetralkan satu asam lemak yang bersifat volatil serta tidak larut dalam air yang didapatkan dari hasil penyulingan 5 gram minyak ataupun lemak di bawah kondisi presisi yang ditentukan dalam sebuah metode. Polanski value diperlukan untuk menetralkan asam lemak yang menguap dan tidak larut dalam air tetapi larut dalam alkohol. Minyak kelapa yang merupakan minyak yang berkualitas mempunyai Polanski value sekitar 13 sampai dengan 18. Nilai Polanski value merupakan ukuran dari uap yang mudah menguap dan asam lemak yang tidak larut dalam air dalam proses hidrolisis, terutama kaprilat atau asam lemak jenuh yang terdapat pada susu dari mamalia seperti sapi, kambing, dan sebagainya. Lalu ada asam laurat yang ada dalam minyak dan lemak yang tersusun dari kalsium, adonan sabun, sodium, litium, dengan pengemulsi minyak mineral. Prosedur dari Polanski value adalah gliserol dan NaOH disaponifikasi dengan metode pemanasan. Setelah itu, asam yang bersifat volatil didistilasi dengan proses distilasi uap. Distilat yang dihasilkan dari asam volatil tersebut disaring dengan kertas saring, lalu dititrasi dengan menambahkan indikator PP dan dilakukan pentitrasian dengan larutan NaOH standar atau 0,1 N. Lalu digunakan 15 ml etil alkohol untuk mencuci filtrat yang telah didapatkan. Setelah dicuci, filtrat kembali dititrasi dengan menambahkan indikator PP dengan 0,1 N NaOH. Berikut adalah rangkaian alat dari pengujian Polanski value seperti di gambar. Lalu ini adalah reaksi yang terjadi pada reaksi Polanski value yang merupakan reaksi penyabunan standar. Selanjutnya pada pembahasan, Polanski value dapat dinilai dengan dicari dengan rumus seperti di gambar, di mana 10 dikali V dikali N, di mana V merupakan jumlah volume mililiter larutan natrium hidroksida standar yang diperlukan untuk pengujian, dan N merupakan normalitas dari larutan natrium hidroksida standar. Lalu pada pembahasan dapat dilihat pada gambar. Lalu pembahasan pencucian filtrat yang digunakan dengan etil alkohol tadi digunakan untuk membersihkan sekaligus melarutkan asam volatil yang sebelumnya tidak larut di dalam air. Pentitrasian dengan NaOH dilakukan untuk menentukan jumlah bilangan Polanski dari sampel. Nah, pada sampel dihasilkan nilai Polanski sebagaimana ditunjukkan seperti di tabel yang ada di slide sebelumnya. Di slide sebelumnya ditunjukkan bahwa nilai Polanski dari produk olahan lemak hewan atau ghee memiliki nilai yang lebih kecil daripada produk dari lemak nabati. Hal ini dikarenakan ghee memiliki asam lemak jenuh yang lebih banyak, sehingga menghasilkan nilai Polanski value yang lebih sedikit. Berikut adalah referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.